Oke, TP pertama sudah tersentuh untuk pagi ini. Jadi kita sudah bisa membukukan profit di TP pertama ya, dari zona sell 1824 sampai 1826, tersentuh area tertinggi 1825.10, dan sekarang running price saat saya merekam video ini berada di 1819.60. So, TP pertama sudah selesai, kita tinggal lihat TP keduanya akan bisa tercapai apa tidak. Tapi kita coba rangkum terlebih dulu, review terlebih dulu apa yang terjadi tadi malam dengan FOMC. Banyak yang bicara terkait dengan ini adalah kenaikan suku bunga. Well, of course, kalau Anda simak lagi dengan beritanya, sebetulnya suku bunganya tetap unchanged, alias tidak berubah di 0 sampai 0,25%. Lalu kemudian tentang tapernya belum muncul, belum terjadi, dan sama sekali tidak dikupas saat itu. Dan diawali dengan pernyataan Fed, atau dalam hari ini adalah Powell, dengan mengatakan terkait dengan kondisi ekonomi yang sudah pulih, terutama untuk pasar tenaga kerja yang sangat kuat menurut Fed. Dan inilah yang menjadi cikal bakal keruntuhan ataupun penurunan dari emas. Ya, saya asumsikan itu adalah keruntuhan, karena itu adalah sinyal ke depannya mungkin saja Fed akan mulai segera untuk melakukan taper. Jadi tapernya belum diumumkan karena QE tetap dipertahankan di angka 120 billion dolar. Jadi kita masih melihat potensinya QE ini masih tetap berjalan sampai setidaknya mungkin 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Or ada beberapa pengamat menilai ini adalah kesempatan untuk sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan, karena diperkirakan QE tersebut baru akan dimulai di awal tahun 2022. Oke, kita lihat dot plot yang dimaksud oleh Fed di sini adalah tentang proyeksi kenaikan suku bunga di masa mendatang. Jadi kalau Anda lihat lagi FOMC minutes di bulan Maret, itu sempat dikatakan hasilnya adalah sekitar 7 orang atau 7 anggota dari Fed itu menginginkan kenaikan suku bunga di tahun 2023. Nah, kondisi yang sekarang dot plotnya berubah dan menjadi semakin banyak dukungan untuk menaikkan suku bunga di 2023. Itu adalah sekitar 13 suara. Nah, kemudian yang paling mencengangkan lagi, sebelumnya di bulan Maret tidak ada atau mungkin relatif kecil untuk mendukung pola kenaikan suku bunga di tahun 2022. Nah, dengan dot plot kemarin, ternyata yang terbaru adalah setidaknya ada 7 orang yang berharap bahwa kenaikan suku bunga itu akan dimulai minimal 1 kali di tahun 2022. Itu pun mungkin diperkirakan di akhir tahun 2022. Dengan asumsi tersebut, maka kemungkinannya taper akan dimulai paling lambat itu adalah di awal tahun 2022, persis dengan pengiraan para pengamat. Dan itu berarti kalau kita anggap berjenjang dari angka 120 billion, anggap saja 30 billion per bulan, maka di dalam waktu 4 atau 6 bulan ke depan itu bisa segera terselesaikan. Barulah konsepnya mereka mulai mempertimbangkan untuk kenaikan suku bunga secara bertahap. Nah, catatan lagi, Fed dalam hal ini Powell mengatakan meskipun kondisi substansial progress masih belum tercapai, tapi menurut mereka akan tetap mengamati setidaknya beberapa bulan ke depan. So, ini exactly dengan skema atau skenario yang pernah kita kupas beberapa bulan terakhir, yang juga paling banyak diminati adalah terkait dengan pengumuman taper tersebut di bulan Juli atau di saat Jackson Hole Symposium di bulan Agustus 2021. Kita lihat beberapa bulan depan. Tapi yang jelas data-data ekonomi akan sangat-sangat menarik untuk dinanti. Dan yang terakhir adalah skema yang pernah terjadi di 2013. Kalau kita berkaca tentang pengumuman taper, kali ini perbedaannya adalah di 2013 Fed mengumumkan terlebih dulu rencana untuk taper, baru bicara tentang suku bunga. Tapi kali ini dot plot dikemukakan terlebih dulu, baru dia kemukakan terkait dengan taper yang akan direncanakan untuk kembali dibahas atau mulai dibahas di pertemuan mendatang. Artinya di sini memiliki kesamaan sebetulnya kalau dari segi bahasa, hanya saja kata-kata atau kalimatnya mungkin sedikit diputar. Di tahun 2013, waktu Ketua Fed kala itu Ben Bernanke mengumumkan terkait dengan taper, emas memang sempat anjlok, lalu kemudian itu memang dia sempat sepanjang bulan Juni itu mengalami penurunan. Tapi di penghujung bulan Juni sampai kurang lebih di bulan Agustus dia sempat mengalami kenaikan. Jadi kalau ini yang terjadi, maka konsep yang sama atau skema yang sama mungkin saja bisa terjadi untuk tahun ini. Artinya meskipun kemarin sudah mensinyalkan dot plotnya adalah kenaikan suku bunga di tahun 2023 dan paling cepat itu adalah 2022 1 kali kenaikan, maka kemungkinan pertimbangan taper baru akan dibahas dan akan diumumkan di bulan Agustus. Maka kita masih memiliki sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan ke depan untuk melihat
emas akan terjadi rebound terlebih dulu walaupun dengan kondisi yang terbatas, dan akhirnya barulah dia akan mengalami penurunan lanjutan dan jauh lebih dalam. Nah, kenapa saya berkata seperti ini? Karena kalau misalkan kita dapatkan kemarin atau tadi malam Fed mengumumkan tentang kenaikan suku bunga directly atau bahkan taper directly, maka seharusnya kita harus mendapatkan zona 1800 atau di bawah 1800 dalam seketika. Tapi ternyata penurunan tertahan di zona 1803 dan kembali rebound di 1813. Dan hari ini atau pagi ini sia-sia, menurut saya sangat wajar dia rebound sampai akhirnya mendapatkan zona sell kita di 1826. Well, of course untuk hari ini ekspektasi saya adalah penurunan terlebih dulu karena market kemungkinan masih euforia menanggapi FOMC minutes atau FOMC meeting tadi malam. Kita lihat technical view 17 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 17 Juni 2021 jam 11.48 waktu Indonesia bagian Barat. After Fed Effect. Oke, kita lihat dan sedikit review dengan apa yang sempat terjadi tadi malam atau kurang lebih saat rilis FOMC statement. Ya, kita lihat di sini Treasury Yield. Daily chart menunjukkan candlestick yang sangat fantastis, dia mengalami rebound lanjutan. Ternyata ya bisa dibilang doji candle yang sebelumnya terjadi di 2 hari sebelumnya yang memberikan sinyal harusnya akan terjadi correction ataupun penurunan, ternyata gagal dan dia ditembus ya. Dan kalau misalkan lihat kenaikannya, ini persis dengan apa yang sempat kita perkirakan 2 hari sebelumnya juga, di mana waktu dia sempat menguji area support, dia akan terpantul dan proyeksi kita adalah pantulan sampai zona 1.53 ya, dan ternyata dia mencapai ketinggian 1.57. Oke, that was good, tapi kita akan coba nantikan apakah ini akan relatif bertahan lama atau memang hanya sekejap saja, karena saya tidak melihat potensi kenaikan ini terlampau tinggi ya. Seharusnya kalau misalkan dengan berita yang sangat-sangat fantastis, apalagi dengan ada hawkish dari Fed, seharusnya ini akan menjadi areal yang cukup tinggi. Nah, saya boleh menggunakan areal, katakanlah ini adalah areal resistennya. Jadi kita akan menjadikan panduan di sini, apakah areal ini bisa ditembus apa tidak ya. Jadi saya setting saja di situ untuk settingan di visibility-nya adalah di daily chart. Nah, kemudian yang paling penting lagi, walaupun dia mengalami kenaikan, ya ini sudah mulai crossing, tapi kita sekarang sedang menantikan, ya ini histogram sudah mulai muncul biru atau hijau. Jadi kita tinggal nantikan saja dia kelanjutannya akan seperti apa, termasuk yang paling kuat lagi-lagi, kalaupun ini sinyalnya adalah sudah crossover, berarti adalah sinyal awal terkait dengan akan terjadinya kenaikan atau uptrend. Lalu kemudian sinyal kedua dari histogram tentunya itu jadi pendukung juga, dan ketiga tentunya yang akan jauh lebih kuat adalah kalau misalkan MACD ini berhasil melewati zona 0% ya. Jadi itu tahapan-tahapan yang harus kita lewati atau yang kita lalui. Sampai saat ini dia masih sedikit atau di bawah 0%, tapi dengan kondisi yang sudah mau crossing ya, mau crossover. Nah, kemudian kalau kita lihat dari weekly, tentunya perkembangan selanjutnya dari bearish divergence-nya apakah masih akan ada apa tidak. Oke, kalau dilihat dari ini masih bisa menghalangi ya. Kita akan lihat dari potensinya. Tapi kalau misalkan dari candlestick-nya, Anda bisa lihat di sini candlestick yang minggu lalu terjadi bearish atau long bearish candle hampir dilewati atau hampir ditutupi ya. Kalau minggu ini ternyata ditutup dengan bullish candle seperti ini, of course this is good, karena ini jadinya piercing line dan minggu depan akan terjadi kenaikan lanjutan, yang artinya bearish divergence-nya sudah sedikit bisa diabaikan. Dan yang terpenting lagi, kalau sampai dia menembus zona resisten jauh, kita masih akan nantikan. Berarti kalau begitu ini bisa diasumsikan nantinya berpeluang menjadi cup and handle ya. Inilah bagian cupnya, ini bagian handle-nya. Lalu kemudian saat pecah atau breakout dari area resisten 1.70, itu adalah kesempatan dia untuk mengalami penguatan lanjutan. Nah, kemudian dari DXY-nya sendiri, kalau lihat dari pergerakan weekly, of course kemarin sudah saya sebutkan terkait dengan adanya peluang gangguan bagi bearish trend, yaitu dengan adanya potensial double bottom. Tapi juga saya juga ingatkan bahwa double bottom dia harus terkonfirmasi dengan menembus zona neckline yang berada di area 93.56 atau 93.60. Nah, kita masih tinggal tunggu saja karena ini masih tahapan awal untuk area pembalikannya. Apakah ini masih bisa menguat apa tidak? Well, kita lihat ini area resisten 9208, sampai saat ini running price masih 91.36 ya. Di sisi lain, untuk MACD sendiri dia crossing lagi dan histogram kembali muncul warna hijau
Kita tinggal nantikan seperti apa yang tadi sempat di treasury yield, karena dia masih di bawah 0%, kita sangat nantikan kalau dia bisa menyeberang dari 0%. Kalau itu terjadi, maka strong dollar jauh akan lebih kuat lagi. Nah, kemudian di grafik daily-nya, kemarin dengan areal kenaikan yang sangat fantastis, ya ini juga bentukannya sangat-sangat cantik ya. Jadi betul ini areal bottomnya, lalu kemudian kita tinggal lihat. Nah, ini yang saya maksud. Apakah ini akan melewati zona tertinggi yang sempat terjadi sisi kiri 4 Februari 2021 atau malah tertahan di zona ini? Kalau ini yang tertahan, maka kita khawatirkan nantinya pola penurunan akan terjadi di sini ya. Jadi ini yang tetap kita harus hati-hati. In case ternyata kenaikan hanya relatif sesaat atau terbatas, belum konsisten, atau bisa juga menyusul areal tertinggi di tanggal 9 Maret ya. Ini adalah 92.47 dan beberapa inch ataupun sentimeter dari areal ketinggian sisi ini. Technical view gold 17 Juni 2021 jam 11.56 waktu Indonesia bagian barat. High 1825.10 dan low 1809.70. Running price 1821.00. Sempat turun 1820.80 ya. Oke, kita lihat dan sedikit mengingatkan karena tadi pagi kami sudah men-share, Anda boleh cek kembali, suggest kami adalah melakukan sell on pullback. Arealnya adalah 1824 hingga 1826.50 dan ternyata dengan areal high 1825.10 otomatis kita sudah dalam posisi sell ya, posisi sell kita terbuka dan sekarang sedang running di 1820. Sebetulnya Anda punya pilihan untuk selesaikan posisi Anda karena setidaknya minimum Anda sudah mendapatkan profit sekitar 4-5 poin ya, itu sudah cukup lumayan untuk terutama untuk intraday ya. Jangan sampai sesuatu hal yang sudah didapatkan keuntungan ternyata menjadi kerugian ya, apalagi kalau misalkan dengan dana atau ekuitas terbatas. Oke, kemudian kalau kita lihat secara garis besarnya, apakah kemungkinan bisa mencapai target kedua di 1813 atau bahkan jauh lebih rendah? Oke, kita lihat. Sebelumnya Elliott Wave ya mungkin perhitungan yang kalau Anda ingat di 2 atau 3 hari terakhir, di 3 hari yang lalu, saya sempat mengatakan ada potensi di mana bisa saja wave kelima sudah selesai ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu wave satunya di sini, 2, 3 di sini ya, 4 dan ini 5. Jadi ini adalah A, B, ini adalah C-nya. Ya. Sementara versi yang semula itulah 1, 2, 3 di sini, ini adalah 4 ya. Ternyata kalau itu yang dipakai berarti fail gitu kan. Dan terakhir kalau misalkan pun diasumsikannya ini adalah wave keempat, ini sudah tidak termasuk kriteria karena dia sudah tembus di areal 61.8%, itu adalah ketinggian dari areal wave ketiga. Kalau memang kita gunakan jalur yang semula. Jadi kita sudah selesai, tinggal menantikan apakah bisa untuk mengalami kenaikan kembali apa tidak. Biasanya kalau misalkan Elliott Wave-nya sudah selesai, dalam artian wave utama yaitu kenaikan ataupun wave keduanya adalah wave correction, ya ABC-nya, berarti kita tinggal menunggu langkah selanjutnya dari pola-pola yang akan bermunculan. Tapi untuk sementara ini tekanan sangat layak untuk terjadi. Ingat kemarin pun saya sempat mengatakan ada MA 200 di sana daily, kemudian ada 50% di sana Fibonacci retracement ya 1836, termasuk juga zona dari trend channel besarnya yaitu di areal merah ini ya. Itu adalah di 1835. Jadi 1840, 1836, 1835 terakhir, dan juga sempat disarankan waktu live streaming adalah stop lossnya di 1835 karena in case kalau itu ditembus berarti itu akan confirm untuk terjadinya penurunan. Ya, penurunan ternyata juga positifnya adalah kemarin kita sudah sempat memperkirakan akan terjadi penurunan paling jauh sampai 1808. Itu adalah target downtrendnya. Anda cek sendiri di grafik kampatnya, kami sempat menandai level ini. Ya, ini adalah zona 1808. Lalu kemudian Anda lihat di sini, dia terhenti, memang dia sempat tailnya sampai 1803 tapi kembali langsung ditutup di 1811.20 ya. Lalu kemudian tadi pagi alasan kami untuk menyampaikan untuk menunggu atau menantikan pullback adalah dikarenakan memang ini sudah dalam riwayat atau historical price yang cukup bagus ya. Jadi kita gunakan di sini dengan bantuan Fibonacci retracement yang ternyata sampai saat ini berguna dan juga memberikan hasil yang sangat sempurna ya, nyaris sempurna karena sudah menyentuh TP pertama kita. Oke, alasannya tepat di 61.8%, 50%, 38.2%, itulah pilihan Anda untuk melakukan sell, zona sell. Kemudian yang paling penting lagi, kemarin dua zona good demand, itu di 1852, 1855, dan juga 1842, 1845, ternyata langsung dijebol saat FOMC. Walaupun kalau Anda lihat, sebelum rilis data, sebetulnya dia sempat mundar-mandir di areal ini, ya, 1851 sampai 1862. Artinya,
sebelum terjadinya FOMC, skenario kemarin kita untuk melakukan area buy on dip itu sebetulnya sudah cukup bagus. Cuman sayangnya memang 18.50-nya telat untuk tersampaikan atau tercapai. Bahkan dia di pertengahan malam langsung meluncur dengan sangat deras. Berarti yang sebelumnya menjadi area good demand sekarang menjadi zona good supply. Artinya saat dia rebound setinggi ini, ya, maka kemungkinan potensinya di sini akan terjadi rejection atau banyak orang atau banyak seller yang menantikan. So 1842 itulah area maksimum untuk area sell. Sementara untuk yang sekarang kita masih tetap menantikan TP kedua kita 1813. So far so good, dan menurut saya ini masih sangat layak. Dan kalau misalkan dia turun lagi, maka target selanjutnya adalah dia harusnya mengejar zona ini. Ini adalah 1796. Dan kalau kita lihat dari spesifik dari grafik H1-nya juga sama. Ya, Anda bisa lihat di sini, ya, ini sudah dekat 38.2%. Jadi ingat saja di Fibonacci retracement, kalau memang trennya sangat kuat, kita bisa menggunakan area Fibonacci retracement 23.6% atau 38.2% sebetulnya. Tapi kalaupun yang paling ideal adalah 3 rasio golden, ya, atau golden ratio di zona 38.2%, 50% atau 61.8%. So, kita masih nantikan TP kedua kita, tapi in case ternyata dia berhasil naik kembali, ya, awasi saja 1845. Itu adalah pertahanan terakhir. Kalau itu tembus, maka kita bisa lihat kembali 1850, 1845. Dan di pertengahan malam, seperti biasa, kalau dia sudah meluncur terlampau deras sampai di bawah zona 1800, hati-hati, bisa saja terjadi vice versa. Itu pun walaupun dengan kenaikan yang relatif terbatas. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.